Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas oli-oli apa sih sebenarnya yang ya bisa direkomendasi ya. Ini juga ada hubungannya dengan ya oli-oli yang ya layak untuk dicoba. Jadi yang namanya oli itu kan banyak sekali ya mereknya. Itu sayangnya ada yang merek sudah nggak diproduksi lagi. Jadi ada merek yang wes stok siang ada aja yang kepake. Jadi lebih dari itu wes gak mungkin muncul lagi. Dan yo sayangnya ini berlaku untuk oli-oli yang rekomendasi. Jadi misal merek Win Formula Car ternyata sudah habis ya, nggak muncul lagi. Yang ada sekarang Super. Entah apakah Super nanti juga akan habis, penulis nggak tahu. Tapi yang jelas oli Win Formula Car wis langka ya. Di Nami sudah nggak ada. Penulis ya coba usaha divestasi ke Win 4T dan Win SCT. Harapannya bisa nemukan penggantinya Win Formula Car. Tapi kecewa juga karena Win SCT ternyata cepat sekali hitam, padahal 20W40. Karena ya Win Formula Car itu jadi habis, ya penulis jadi kepikiran ini gimana ini kalau rekomendasi lagi. Karena ya habis ya Win Formula Car. Sebenarnya juga oli orangi yang penulis rekomendasikan itu kan 20W50, bukan yang SAE40. Tapi cuma karena 20W50 nya habis ya wis penulis rekomendasi SAE40. Juga karena SAE40 nya ternyata nggak buruk ya, termasuk bagus ya, walau encer. Tapi misal ada orangnya 20W50, penulis lebih rekomendasi yang 20W50 daripada SAE40. Tentu ini ya disesuaikan dengan daerahnya juga. Kriteria oli rekomendasi sendiri juga termasuk cukup tinggi ya. Jadi suara mesin harus bisa halus dan daya tahannya bagus. Karena kelangkaan barang ini ya penulis juga jadi ragu-ragu ya kalau rekomendasi oli yang sudah zaman dulu, oli-oli lama. Karena ya takutnya itu tadi nanti pas direkomendasikan habis. Kalau soal rekomendasi ini kayak contoh oli langka ya, sebelumnya Castrol GPS. Entah itu karena videonya penulis atau enggak, stok 10 itu habis dalam 2 bulan kira-kira. Kalau misalnya penulis rekomendasi juga oli lain yang ya stoknya cuma 7, cuma 5, cuma 10, kan ya jadi habis juga. Kayak contoh sekarang ini kalau penulis mau rekomendasi ya Mesran Super botol bulat itu sip oline, tapi stoknya ya piro wis tinggal sedikit. Mungkin ada yang ngomong, itu loh mas ada lagi Castrol GPS yang baru yang stoknya ribuan. Masalahnya sudah ada yang beli dan ya ternyata itu olinya palsu. Bagian tutupnya beda dengan orisinilnya. Ya kebetulan penulis masih punya orisinil.
Jadi ya penulis memang tertarik untuk coba oli-oli jadul, tapi untuk merekomendasikan oli-oli jadul walau olinya baik, ya apa ya, masalahnya kalau penulis rekomendasikan terus barangnya wis gak ono ya apa. Jadi yo fokus penulis kali ini nyari oli yang baru, masih produksi dan oke. Jadi penulis juga nggak takut coba merek-merek yang aneh seperti feeder oil ya, 4 ama loop juga penulis nggak ragu untuk coba. Oh ya, ini oli Mesran super botol bulat. Ini sudah 2020 km. Masih halus, masih penulis pakai kencang-kencang juga gak masalah ya. Harusnya ini oli rekomendasi, tapi yo masalahnya oli jadul. Jadi oli jadul penulis pingin coba ya, karena pingin tahu saja ya. Kayak contoh oli yang penulis coba, tinggal stok satu itu adalah oli Union 76. Penulis pengen tahu oli Union 76 itu gimana gitu ya. Kan katanya Uni Oil itu dari Union 76 olinya bagus. Ingin ngerasakan ya aslinya gimana. Ya ternyata terus terang ya, dibanding dengan oli Pertamina yang lama, mending oli Pertamina yang lama. Kalau yang masih ingat Fastron Fastron Techno 20W50 itu stoknya masih cukup banyak. Itu sebenarnya penulis rekomendasikan, tapi yo ya karena ketutupan sama merek-merek lain akhirnya ya jadi nggak perhatian ya orang ya. Kriteria oli rekomendasi itu ya sebenarnya cukup sulit ya. Kalau untuk penulis yang terutama itu awet. Jadi penulis nggak ukur performa, tapi awetnya dulu. Karena ada oli yang kencang tapi nggak awet. Oli kencang itu ya kayak Fastron diesel X10 kalau nggak salah. Oli PCMO posisi di sing banter itu. Jadi fokus oli kencang, oli yang bikin motor kencang itu beda dari oli yang bikin suara mesin halus lama. Tentu ya beda juga ya antara oli yang tahan fuel dilution dengan yang enggak. Karena ya biasanya oli-oli PAO itu enggak tahan fuel dilution. Jadi oli-oli PAO entah mengapa sama fuel dilution itu nggak tahan. Oli yang benar-benar tahan dengan fuel dilution itu biasanya malah yang oli menurut penulis grup 1. Jadi Mesran Super, Mesran SAE40, Mesran B40 tentu yang botol lama ya. Jadi ya seperti sekarang inilah, oli Mesran Super yang botol bulat itu kan kemasan lama itu, termasuk tahan ya sama fuel dilution. Kekentalan di hari berikutnya nggak berubah banyak. Jadi walau oli itu sudah teroksidasi, kondisi awalnya sudah encer, masih terasa oke ya. Oli-oli yang punya prospek ya, menurut penulis punya prospek itu ya merek-merek yang nggak terkenal tapi yang ya jelas oke ya. Dan penulis ini nyarinya adalah yang kemasan baru, yang orangnya kayaknya masih produksi, mau semoga. Ada dari Pahlawan Lubrikan, Pahlawan Sakti Tauko gitu. Ada dari Tiga Sekawan Perkasa, dari Varia Tradingco tentu. Apa maneh? Federal, kalau Federal itu masalahnya
sudah terhasut aliran aliran merusak ya. Jadi oli 10W40 nya sudah hitam ya, termasuk oli win juga sih ya. Kalau orangnya 10W40 nya kan masih oke lah daripada oli win. Kalau oli win itu udah parah. Oli win 10W40 nya jelek. Yang 20W40 pun juga jelek ya. Yang bagus 20W50. SI40 sudah pernah coba ya, ternyata nggak bagus. Yang merek lainnya kemana ya? Oli Astelib itu kayaknya sopo? Oh lalu ya, itu juga potensi. Yang juga potensi itu adalah oli-oli drum. Oli-oli drum seperti dulu yang penuh juga coba merek Vega, itu lumayan. Walau ya belum termasuk oke banget, tapi yo bisa dipakai lah. Yang penulis kejar sekarang ya Mesran SI40 drum online. Kenapa online? Karena orang cari offline susah, jadi nyari offline nggak nemu. Sementara itu kalau online harapannya penjualnya bisa konsisten, harapannya, karena ya nggak ada jaminan konsisten ya. Karena ada yang laporan beli di lapak Shopee yang sama dengan penulis beli Mesran SI40, baunya beda, jadi nggak sama. Ya memprihatinkan kalau nggak sama seperti itu kan ya. Ada yang request untuk penulis ini beli oli drum offline ya. Ya yang masalah adalah harganya ini loh ya. Karena misal penulis beli yang harganya 44.000 seperti di Wadung Asri itu, 44.000, tapi kan ono pajak dari pajak atau tarif dari Shopee ya, yang mencapai hampir 14%. Tokopedia juga ada 12%-an atau berapa gitu ya. Artinya kalau harganya 44.000, kalau nanti harus juga menghitung kemasannya, totalnya kehitung nanti penulis bisa jual 54.000, itu dengan keuntungan Rp1.000 atau kurang. Ya oleh karena itu penulis ya nyoba sekalian lah, nyoba nyari oli drum aja. Ya harapannya oli drumnya bisa jual konsisten ke konsumen. Entah apakah orang jual oli sudah hafal namanya penulis ya, karena penulis beli ya sesuai dengan nama lapak. Bisa aja wis ditengeri, wah kalau beli dari jual ke ini hati-hati, jangan dikasih palsu. Mbuh ya. Ya tapi ya penulis coba-cobalah cari ya, barangkali bisa nemu yang ya drum murah. Drum ya penulis nyarinya online, karena kalau offline harganya minim 30.000 ya kalau offline itu. Kalau online bisa nemu 25.000. 25.000 sudah dapat kemasan. Ya repot emang ya, dilema kalau cari oli sekarang. Karena ya dunia oli ini sudah dikacaukan sama orang-orang yang ngaco ya. Jadi oli harus yang viscosity indexnya tinggi gitu, padahal efeknya olinya jadi cepat rusak. Oli cepat rusak yo percuma lah, gak awet umur olinya. Mau oli awet sekarang sulit, malah lebih gampang nyari dari merek yang gak terkenal. Kalau kita ngomong merek baru loh ya, soalnya sing merek-merek terkenal awet sekarang sudah nggak awet. Banyak oli-oli yang dirubah jadi lokal yang dibuat oleh Pasifik Britama atau Nusaraya Putra Mandiri yang kualitasnya jadi amit-amit.
Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harganya berapa kalau yang SA40? Iya. Ini 39, ini 38. Ya wes yang B40. Ya sudah beli ya. Harga 38.000, dapat 900 ml. Jadi ya enggak seliter. Kalau yang di tempat satunya 44.000, dapat 900 ml.